Halo semuanya, teman-teman. Di sini aku sedang buat podcast untuk mencurahkan apa yang barangkali sedang aku rasakan dan teman-teman juga rasakan ataupun semua orang merasakan hal yang sama juga. Sini menjadi wadah sharing untuk aku, kamu dan kita semua. Aku nyampaikannya melalui video ini dan kamu semua bisa komen nanti di kolom komentar tentang apa yang kamu rasakan dan apa pendapat kamu tentang situasi yang sedang kamu rasakan. Untuk aku sedang merasakan situasi yang lumayan cukup rumit dan lumayan menantang bagi aku sendiri. Yang pastinya isu ini tidak jauh-jauh dari kata cinta, kasih sayang, perasaan, dan sejenisnya. Kata kuncinya adalah aku kira aku satu-satunya. Ternyata aku adalah salah satunya. Sakit banget ya. Awalnya aku nggak menyangka kalau aku akan berada di situasi ini. Aku nggak pernah berpikir bahwa aku menjadi salah satunya. Gila ya, permainannya mulus banget. Sampai aku nggak menyangka ini terjadi. Seorang aku yang sudah sering mengalami hal serupa, aku sudah cukup mempelajari bagaimana isu-isu percintaan, isu-isu kebohongan itu terjadi dalam hidupku maupun hidup orang lain. Aku kira aku sudah mampu menganalisis sejauh apa aku memahami seseorang. Ternyata aku masih harus belajar. Aku belum mampu sejauh itu menganalisa seseorang. Baiklah, kisah ini diawali oleh diriku sendiri. Tentunya saja ada pihak lain yang terlibat dan ada seseorang laki-laki yang tentu saja aku tertarik padanya. Aku tertarik pada orang itu. Sebut saja namanya A. Dan aku tertarik pada orang itu yang inisial A karena ya awalnya kami dikenalkan melalui salah satu teman kuliah. Kemudian setelah tidak beberapa lama kita saling kenal, ya kita enjoy, kita bisa making jokes bareng, kita bisa tertawa bersama, kita bisa sharing satu sama lain. Ya lama-lama tentu saja perasaan nyaman itu muncul satu sama lain. Aku kira cuman aku saja yang terbawa perasaan. Tapi bahwa perasaan juga tentunya ada aspek yang menyebabkan seseorang itu menjadi baper. Ya, dia memberikan clue-clue ataupun tanda-tanda bahwa dia memberi angin kepada aku sendiri. Bahwa kita bisa menjadi sepasang manusia yang bisa hidup bersama. Aku mengira demikian, walaupun tanpa kejelasan kata-kata. Sedih ya, jadi seseorang yang terlalu membawa perasaan di setiap berinteraksi dengan seseorang lainnya yang tidak pasti apakah dia benar-benar menyukai kita atau tidak. Mirisnya lagi, aku disakiti begitu banyak di saat aku sedang tidak baik-baik saja. Di saat aku sedang tidak sehat, sedang flu, aku sedang batuk. Ya dia menyaksikan itu, tapi dia tanpa rasa kasihan. Ya dia melanjutkan flirting yang biasa dia kerjakan. Sedih sekali. Ternyata setelah kita berinteraksi satu sama lain dan juga terdapat teman-teman lainnya di area teman perkuliahan, ternyata aku mendengar dia sudah punya seseorang. Dia sudah punya seseorang yang akan hidup bersamanya selamanya.
dia sudah mempunyai seseorang kekasih yang mendampinginya. Bahkan dia ternyata memakai cincin. Awalnya aku menafikan itu. Awalnya aku menganggap bahwa ya itu bisa saja cincin, sekedar cincin. Tapi ternyata bagi seorang laki-laki, cincin merupakan tanda bahwa dia sudah memiliki seseorang yang serius di hidupnya. Seharusnya aku tidak berharap banyak sejak awal. Akhirnya aku sendiri yang merasa tersakiti. Apa pedulinya? Dia tidak peduli apa-apa ketika aku merasa sakit, aku merasa sedih. Bahkan dia tidak mengetahui bahwa aku sedang sedih, aku sedang kecewa terhadapnya. Dia tentu saja tidak mengetahui hal itu. Kalian semua pendengar podcast ini mungkin juga sering melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Hal-hal menyedihkan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tentu saja kita tertarik kepada seseorang yang well dressed, berpakaian rapi, good looking, dan pintar. Namun ternyata hal itu tidak cukup. Hal itu tidak cukup untuk bisa membawa kita bersama-sama menjadi sepasang kekasih ke depannya. Tantangan ke depannya adalah agar kita mampu menahan diri untuk tertarik terhadap orang lain. Tidak mudah untuk bawa perasaan terhadap orang lain. Tidak mudah untuk jatuh cinta. Tidak mudah untuk membuat asumsi-asumsi bahwa seseorang itu memiliki ketertarikan terhadap diri kita sendiri. Menyedihkan, tetapi kita masih punya celah untuk membuat hidup ini lebih baik ke depannya. Ya akhirnya walaupun awalnya aku menyalahkan diriku sendiri, tetapi akhirnya aku tetap bersama diriku sendiri. Begitupun kamu. Kalian semua. Walaupun awalnya kalian menyalahkan diri kalian sendiri karena terlalu bawa perasaan, terlalu mudah tertarik kepada orang lain. Tetapi akhirnya yang bisa bertahan adalah kita sendiri bersama diri kita sendiri. Tiada orang lain yang mampu membersamai kita 24 jam seumur hidup atau apapun itu. Bahkan pasangan pun, bahkan keluarga pun sekalipun. Akhirnya kita harus tetap tangguh membawa diri kita sendiri dengan berbagai pengalaman yang telah kita dapatkan. Mari jadikan pengalaman ini untuk langkah awal yang lebih baik di masa depan. Baik itu percintaan maupun hidup yang lebih layak di masa depan. Terima kasih.